Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini saya bersama keluarga mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di Kepanjen, Kabupaten Malang, yaitu Tanaka Waterfall. Menurut informasi dari penduduk sekitar, di sini adalah tempatnya air sumber dan banyak orang yang bersantai, mandi dan bermain air, terutama bermain air terjun di tempat ini. Kalau gitu langsung saja yuk kita masuk. Ada apa saja sih di dalam Tanaka Waterfall ini? Tanaka Waterfall, objek wisata bernuansa Jepang di lereng Gunung Kawi. Jika kalian ingin menikmati indahnya berbagai macam ornamen khas Jepang, tak perlu jauh-jauh terbang ke negeri matahari terbit, cukup datang ke destinasi wisata unggulan Tanaka Waterfall di Dusun Arjomulyo, Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Pada objek wisata ini membentang sungai dan anak sungai yang bermuara ke Bendungan Karangkates. Di aliran sungai sepanjang 400 meter itulah suasana ala Jepang benar-benar begitu terasa. Pengunjung bakal disuguhi keeksotisan 3 jembatan penyeberangan dengan corak khas negeri sakura itu. Nuansa Nippon makin terasa dengan deretan lampion, umbul-umbul hingga hiasan bunga sakura buatan di sepanjang aliran sungai selebar 6 meter tersebut. Pengunjung juga bisa mencoba sensasi river tubing dengan ban. Di aliran sungai itu ada lagi sajian yang bisa dinikmati, yakni bersantai sambil makan-makan di kafe keceh. Dinamakan demikian karena tempat-tempat duduk kafe itu ditempatkan di aliran sungai yang dangkal. Pengunjung juga bisa menikmati hidangan sambil kakinya terendam air. Setelah puas mengeksplorasi sepanjang aliran sungai, pengunjung bakal disuguhi indahnya bangunan dengan desain Jepang. Di bagian halamannya terdapat rangkaian bunga sakura berwarna putih serta cabang-cabang kayu yang ditata begitu estetis. Deretan gazebo banyak berdiri di tepi aliran sungai yang sangat jernih. Ketua Popnas Pesona Tanaka Abdul Ghafur mengatakan objek wisata Tanaka Waterfall dirintis sejak tahun 2020. Kemunculan Tanaka Waterfall awalnya memang untuk memberikan kegiatan bagi pemuda-pemudi yang belum bekerja. Tanaka Waterfall merupakan destinasi yang dihasilkan dari modifikasi sumber mata air dari aliran sungai. Aliran sungai dibendung dan menjadi air terjun kecil. Setelah itu, sungai tersebut lantas dihias dengan ornamen nuansa Jepang di berbagai titik. Konsepnya, kita ingin membangun histori dengan mengangkat sejarah dulu. Untuk wahana ada kolam renang, gazebo, dan aula yang bisa dibuat untuk nyantai bersama keluarga. Pengelola Tanaka Waterfall secara khusus memisahkan satu sumber air dari aliran sungai utama. Di samping sungai terdapat kolam sumber yang sangat jernih. Banyak ikan mas dan koi yang hidup di sana. Dia menambahkan sumber air maupun aliran sungai di kawasan Tanaka Waterfall tak hanya sebatas dimanfaatkan untuk objek wisata, tetapi juga untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain sebagai sumber air rumah tangga, juga digunakan untuk irigasi sawah di wilayah tersebut. Hingga saat ini, pengelola Tanaka Waterfall terus mengembangkan destinasi tersebut. Sejumlah wahana baru juga sedang dibangun. Pengunjung rata-rata 200 sampai 300 orang.
Kalau weekend kuat mengangkat 1000 sampai 1500 pengunjung katanya. Pengunjung Tanaka Waterfall disebut bukan hanya berasal dari wilayah Malang saja. Ada sebagian besar warga luar kota yang sengaja datang untuk menikmati pesona indahnya Tanaka Waterfall. Pengunjung datang dari berbagai daerah. Ada dari Ponorogo, Trenggalek, bahkan dari luar Jawa. Kalau Jumat Legi banyak pengunjung datang dengan niat mencari kesembuhan bebernya. Jika berminat untuk berkunjung jangan khawatir soal harga tiket. Pengelola membandrol tiket masuk dengan harga 5.000 per orang. Makan dulu. Makan dulu. Minum dulu biar gak mabuk. Ini. Mbak, menuju Gunung Kawi. Mau cari pesugihan biar cepet kaya. Kayak olang-olang. Setelah puas di Taman Tanaka Waterfall, saatnya saya berkunjung ke Gunung Kawi yang katanya dikenal sebagai tempat pesugihan. Pesarean Gunung Kawi di Desa Wonosari, Kabupaten Malang ternyata menyimpan nilai sejarah. Pesarean itu juga menjadi tujuan ziarah warga multi etnis serta multi agama. Aroma kemenyan menyeruak saat sejumlah orang bersiap memanjat doa di pesarean Gunung Kawi
Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Mereka yang diantaranya adalah etnis keturunan Tionghoa duduk di dalam sebuah joglo tertutup yang di ujungnya terdapat makam Raden Mas Suryo Kusumo atau Kiai Zakaria II dan Raden Mas Imam Sujono. Kiai Zakaria II yang kemudian dikenal dengan sebutan Eyang Jugo merupakan kerabat dari Keraton Kertosuro yang menjadi pengawal perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Beliau ini setelah Pangeran Diponegoro terkena tipu daya dari Belanda di Magelang, beliau ini mengembara, tidak menyerah, tapi beliau melakukan perjuangan melalui syiar agama. Salah satu juru kunci Raden Iwan Suryadoko. Iwan merupakan salah satu keturunan Imam Sujono yang kelak berperan penting dalam terbentuknya Pesarian Gunung Kawi. Awal di Kesamben kebetulan beristirahat di persawahan dan ternyata ada wabah penyakit. Karena beliau mempunyai kelebihan menolong dan menyembuhkan orang yang sakit dan alhamdulillah banyak yang sembuh, jelasnya. Akhirnya masyarakat menghendaki beliau untuk tinggal di sana dan diberi satu persawahan kepada beliau dan tinggallah di sana mendirikan padepokan. Beberapa lama tinggal di Kesamben, Imam Sujono yang tidak lain adalah teman akrab dan teman seperjuangan Eyang Jugo menyusul ke Kesamben. Mereka sama-sama tinggal di padepokan tersebut. Imam Sujono merupakan salah satu putra Kanjeng Sinuhun Hamengkubuwono I yang memilih lengser ke Prabon akibat perjuangannya melawan penjajah Belanda. Di akhir menjelang meninggalnya Eyang Jugo, Imam Sujono dikirim ke Wonosari, Kabupaten Malang, tempatnya pesarian saat ini. Di sana Imam Sujono diminta menyiapkan pemakaman untuk Eyang Jugo. 5 tahun menjelang wafatnya Eyang Jugo, beliau memilih Eyang Imam di sini untuk membuka lahan di sini, mempersiapkan lahan itu, sampai akhirnya membuat rumah di sini juga. Begitu informasinya. Tak lama setelah Eyang Jugo meninggal, Imam Sujono juga ikut meninggal dan dimakamkan di komplek yang sama. Makam atau dalam bahasa Jawanya pesarian lantas menjadikan julukan ziarah dan dikenal dengan Pesarian Gunung Kawi karena berada di lereng Gunung Kawi. Iwan mengatakan Imam Sujono mewariskan 2 kitab karyanya di area di pesarian tersebut. Namun hingga saat ini kitab tersebut belum bisa dipelajari. Kitab tersebut memuat bahasa Jawa kuno dengan tulisan Arab pegon yang ditulis tangan. Kami masih berusaha menerjemahkan karena beliau ini ulama besar, tetapi juga mencintai budaya. Jadi tulisan ini menggunakan Arab gundul atau pegon, tapi bunyinya bahasa Jawa kuno. Kami juga bekerja sama dengan Keraton Solo dan Yogyakarta. Semua ini demi kebaikan bersama dan kemajuan bersama. Nilai sejarah yang melekat pada Pesarian Gunung Kawi menjadikannya sebagai tujuan ziarah atau wisata religi. Warga dari berbagai etnis dan agama datang ke pesarian tersebut untuk berziarah. Etnis Madura, Jawa, serta Tionghoa kerap ke lokasi tersebut. Bagi keturunan Tionghoa yang kebanyakan non-muslim, sosok di balik makam tersebut merupakan nenek moyangnya, sehingga tidak sedikit etnis Tionghoa yang datang ke makam tersebut. Jadi keyakinan orang Tionghoa sebetulnya lebih kuat dari kita.
Mereka di sini bukan siapa-siapa, tapi yang awal-awal datang ke sini membuat keluarganya yang lain datang ke sini. Menurut informasi pasukan Diponegoro saat berperang melawan penjajah terdiri dari berbagai macam etnis. Hal itu yang mendasari keyakinan warga Tionghoa bahwa di balik makam tersebut merupakan seorang keturunan Cina. Makanya kalau menganjurkan kepada anak cucunya kalau mau cari mbahnya di sana, yaitu di Gunung Kawi. Saat memanjatkan doa, mereka berdoa dengan keyakinan masing-masing, bahkan tidak jarang mereka memanjatkan doa bersama-sama yang dipimpin oleh juru kunci yang tidak lain adalah Islam. Di sini kan kenduri, jadi kita doanya menggunakan bahasa Jawa yang sebagian Arab sesuai Islam. Mereka tidak masalah ungkapnya. Tidak hanya itu, di area pesarian berdiri kelenteng Kuan Im dan Masjid RM Imam Sujono. Dua tempat ibadah agama yang berbeda itu dipisahkan oleh lapasangan terbuka. Sementara itu, di tempat di samping pesarian terdapat musola Kiai Zakaria II. Iwan mengatakan kelenteng Kuan Im itu didirikan supaya warga penganut Tridharma, Tionghoa, Konghucu, dan Buddha yang berziarah ke pesarian itu bisa beribadah dengan keyakinan masing-masing. Lantas kenapa dianggap tempat pesugihan? Banyaknya peziarah yang datang ke pesarian memunculkan stigma negatif di kalangan masyarakat luas. Banyak orang menganggap bahwa pesarian Gunung Kawi adalah tempat pesugihan atau tempat untuk mencari kaya. Saya dapat pastikan bahwa yang menghakimi di sini tempat pesugihan, saya yakin 99% mereka belum pernah ke sini. Iwan mengatakan banyak orang yang salah tafsir tentang nasihat Eyang Jugo dan Imam Sujono. Salah satunya adalah tentang buah Dewandaru. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pohon Dewandaru yang ada di komplek pesarian memiliki arti mistis. Mereka menganggap bahwa orang yang dijatuhi buah Dewandaru akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Iwan mengatakan anggapan tersebut salah. Menurutnya ada nasihat yang tidak dapat diterjemahkan sehingga menimbulkan salah pemahaman. Dulu Eyang memberi suatu pelajaran kepada santri, kamu kalau ingin hidup mulia, tunggu jatuhnya buah ini. Artinya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu harus melalui proses dan kesabaran. Sementara itu, setiap 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah, pesarian Gunung Kawi selalu padat dengan wisatawan. Seni ogoh-ogoh yang berlangsung sejak tahun 2002 cukup mencuri perhatian wisatawan. Seni ogoh-ogoh tersebut awalnya diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Malang dan akhirnya menjadi tradisi yang selalu digelar setiap 1 Suro atau Muharram. Sebenarnya tradisi yang ada dulu itu tanggal 12 Suro. Jadi tanggal 12 Suro ini keluarga Eyang Imam menjadikan peringatan haul katanya. Barulah tahun 2002 masyarakat Desa Wonosari mengadakan gebiar ritual 1 Suro jelasnya. Salah satu peziarah asal Jember, Jawa Timur mengatakan dirinya sudah sering mengunjungi pesarian tersebut. Meski begitu, dia mengaku hanya berziarah, tidak untuk mencari pesugihan. Ziarah ke sini sudah sering tapi tidak rutin katanya. Hal yang sama disampaikan oleh pengunjung lain. Meskipun kerap mengunjungi pesarian itu, ia tidak bermaksud mencari pesugihan. Dia menjelaskan ziarah ke pesarian tersebut hanya nilai sejarahnya. Dia juga mengaku heran dengan warga etnis keturunan Tionghoa yang kerap mengunjungi pesarian itu. Tapi ini kan keturunan Mataram dulu katanya.
Nah, itu teman-teman informasi yang saya bagi tentang Pesarian Gunung Kawi yang konon katanya adalah tempat pesugihan. Ini saya sudah masuk di area Pesarian dan kita lihat bersama-sama. Di sini banyak hiasan. Ini adalah masjid. Kita telusuri terus sampai di mana dan seperti apa sih Pesarian Gunung Kawi yang sangat viral dan yang katanya adalah tempat pesugihan. Di depan saya sudah banyak berjejer. Ini toko souvenir. Dan di sini saya melihat adalah penjual bunga yang berjejer-jejer dan pengunjung yang akan berkunjung di Pesarian. Menurut informasi, Pesarian akan dibuka jam 8 malam. Penjual bunga sudah siap siaga menerima pengunjung yang hendak membeli bunga. Dan saya lanjutkan perjalanan saya merekam tempat pesarian tersebut, dan inilah tempat pesariannya. Nah, teman-teman, sementara sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tetap ikuti perkembangan channel saya karena saya akan berbagi tentang video-video menarik lainnya. Jangan sampai terlewatkan dan see you next video. Bye bye.